贫必扶志，让贫困地区的孩子接受良好教育。Despite China's progress, the quality of its rural education still lags behind that in urban areas. Again, would you put your kid in a school in a place like this? Really, would you? 每周一要坐公车去学校，我们学校会有节微机课，微机课我们是送我最想上的课，可以玩电脑，但是电脑没联网。我们班55个人，电脑是这电脑，有时候然后需要2人用一个，用一个的时候就是2个闺蜜，然后用一个凳子。Latar belakang. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan teori Becker 1964 yang menjelaskan bahwa pendidikan menciptakan keterampilan yang memfasilitasi produktivitas yang lebih tinggi guna menggapai harapan hidup seseorang. Di negara seperti Tiongkok, pendidikan menjadi prioritas dari kualitas hidup masyarakat. Bahkan banyak penduduk dari luar negeri yang menginginkan dapat menjalankan pendidikan di negara tirai bambu tersebut. Namun siapa sangka bahwa masih ada beberapa daerah Tiongkok yang tidak mendapat kesempatan pendidikan berkualitas. Hal ini tentunya merupakan hambatan SDGs negara Tiongkok untuk menggapai pendidikan ideal. Salah satu rancangan SDGs menjelaskan bahwa Tiongkok setidaknya dapat mentuntaskan pendidikan dasar bagi warganya. Namun hal tersebut belum mampu direalisasikan. Terdapat sekiranya 6 provinsi miskin di Tiongkok dengan kualitas dan minat pendidikan yang rendah. Menurut statistik, lebih dari 92% dari mereka yang hidup dalam kemiskinan memiliki pendidikan di bawah tingkat pendidikan menengah pertama. Padahal pemerintah telah mengupayakan berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi demikian menemukan hambatan baik dari instrumen pemerintahan maupun dari masyarakat itu sendiri. Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan pendidikan di kawasan pedesaan miskin Tiongkok ialah kurangnya tenaga pengajar dan kualitas tenaga pengajar itu sendiri, rendahnya gaji guru di daerah pedesaan miskin, infrastruktur yang kurang memadai, serta kurangnya pengawasan orang tua sebagai akibat untuk mencari uang di perkotaan menyebabkan anak-anak memutuskan untuk keluar dari sekolah. Selain itu, pendidikan juga menambah beban finansial. Sebab ketika orang tua dari kalangan masyarakat miskin ingin menyekolahkan anak mereka, ia harus melakukan pinjaman keuangan demi menopang biaya pendidikan anaknya. Adanya kebijakan yang berpusat pada kota juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya perbedaan rasio antara siswa dengan guru dalam pendidikan, yang mana guru di kota harus mengajar lebih sedikit siswa di kelas, sedangkan guru di pedesaan mengajar lebih banyak siswa di kelas. Masih adanya pemikiran bahwa pendidikan formal bukan merupakan hal yang penting karena tidak dapat langsung menghasilkan uang, juga menjadi salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi. Kapabilitas rencana negara. Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pendidikan, pemerintah Tiongkok juga telah memikirkan jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut dengan diadakannya program pengentasan dan pembangunan di daerah pedesaan miskin Tiongkok. Diadakannya reformasi pendidikan oleh pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar gratis, adanya tanggung jawab pemerintah untuk membiayai pendidikan di daerah pedesaan, dan dibuatkannya serangkaian dokumen penting yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pendidikan dan pembelajaran. Kapasitas aktor. Pemerintah telah berusaha mengatasi masalah pendidikan di pedesaan miskin. Namun, sulit bagi pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah pedesaan. Ini dikarenakan kurangnya akses terhadap pendidikan bagi masyarakat yang berujung pada terhambatnya keterampilan. Padahal, keterampilan dapat meningkatkan angka produktivitas. Selain itu, kurangnya biaya pendidikan yang dianggarkan pemerintah bagi daerah pedesaan mengakibatkan kesulitan bagi keluarga yang kurang mampu untuk membayar sekolah. Meskipun ada pembebasan biaya,
Secara mendasar, ini tidak menyelesaikan angka putus sekolah siswa miskin yang tinggi di sistem pendidikan yang kompetitif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kami melihat bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan di wilayah miskin Tiongkok disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari segmentasi pemerintah dan segmentasi masyarakat. Pertama, jika kita meninjau dari sisi kemasyarakatan wilayah miskin di Tiongkok tersebut, kami menemukan terdapat 3 hal yang menyebabkan tingkat pendidikan rendah. Pertama, kecenderungan orang tua yang mengabaikan peran pendidikan formal bagi anak. Yang kedua, rendahnya tingkat ekonomi di masyarakat. Dan yang ketiga, kebanyakan masyarakat wilayah Tiongkok miskin ini memilih pendidikan non-formal daripada pendidikan formal karena adanya jaminan kerja yang lebih tinggi. Selanjutnya, dari aspek pemerintah atau dari sisi pemerintah, kami melihat terdapat 5 persoalan. Pertama, pemerintah belum bisa menyelesaikan kasus kesenjangan kualitas pendidikan antara di desa dan di kota. Yang kedua, kualitas mutu pendidikan di desa sangatlah rendah dalam berbagai aspek seperti infrastruktur dan tenaga pengajar. Yang ketiga, tunjangan dana pendidikan untuk tingkat wilayah miskin tergolong di bawah rata-rata dari tunjangan pendidikan di wilayah kota. Yang keempat, adanya distribusi dana pendidikan antar daerah yang masih kurang merata. Dan yang terakhir, realisasi program pendidikan gratis tidak berjalan dengan optimal dan sesuai yang diharapkan oleh Partai Komunis Tiongkok beserta pemerintah Tiongkok itu sendiri. Nah, faktor-faktor tersebutlah yang menjadi hambatan bagi Tiongkok dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas dari segala segmentasi wilayah di negaranya.